Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari sifat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khawatir, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan amal yang telah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Dan mereka telah mempersembahkan amal-amal ibadah, amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilah. Hati-hati mereka merasa takut dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka yaznun ya Rasulullah? Apakah mereka berzina ya Rasulullah? Apakah mereka yasriqun ya Rasulullah? Mereka mencuri ya Rasulullah? Apakah mereka yasrabun al-khamr, minum khamr ya Rasulullah? Sehingga mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak wahai Aisyah binti Siddiq radhiyallahu anha. Bukan. Mereka adalah yasumun, ahli puasa, yusallun, ahli salat. Akan tetapi mereka merasa takut amalan-amalan yang mereka telah persembahkan kepada Allah tidak diterima. Sekalian, seharusnya kita seperti itu. Kita sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya memiliki kekhawatiran kepada Allah akan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah usia puluhan tahun. Allah memberikan usia kita 50 tahun, 40 tahun yang sudah kita persembahkan banyak amal kita kepada Allah. Seharusnya kita memiliki rasa khawatir dengan amal kita tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa demikian saudara sekalian? Karena Rasulullah SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda, "Lam yunajjiya ahadan minkum amaluhu." Tidak akan dapat menyelamatkan kalian semua di hari akhirat karena amal kita, hanya karena ibadah kita. Maka para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasulullah yang termasuk tidak akan selamat dengan amal?" Rasulullah menjawab, "Wala ana, saya juga tidak akan diselamatkan oleh Allah hanya dengan amal yang kita lakukan." Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dengan hadisnya, "Illa an yataghammadani Allahu birahmah," kecuali Allah menutup matanya. Allah menutup mata kepada kita atas dosa-dosa kita, sehingga dengan rahmat Allah lah kita ini mendapat surganya. Dengan rahmat Allah kita diampuni dosa oleh Allah SWT. Saudara sekalian, ini yang penting bagi kita saudara sekalian.
membangun optimisme diri, membangun harapan, motivasi agar amal kita selalu dibenahi, diluruskan kembali niat kita, agar kita tidak merasa gurur, tertipu dengan amal kita, tertipu dengan perbuatan ibadah kita, sehingga kita merasa berpuas diri dengan yang sudah kita lakukan. Bagi kita yang sudah sholatnya rajin ke masjid, bagi kita yang sudah rajin bersedekah, jaminan untuk diterimanya amal itu adalah hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang bisa menjamin amal kita diterima oleh Allah kecuali Allah yang Maha Tahu. Usaha manusia agar diterima ibadahnya oleh Allah adalah bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah, perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah yang diajarkan kepada kita. Mungkin sholat kita yang selama ini kita lakukan, puluhan tahun kita kerjakan, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mungkin puasa kita yang berpuluh tahun kita lakukan, ternyata puasa kita adalah puasa yang hanya ikut-ikutan, puasa yang hanya puasa orang awam yang tidak mengenal syarat dan rukun di dalamnya. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Dan ini yang tidak menjadi concern bagi masyarakat kita. Bagaimana ketika kita sudah merasa bahwa saya sudah alhamdulillah, sudah haji, sudah sholat 5 waktu, sudah berpuasa, sudah zakat, akan tapi tidak ada satupun yang kita dapatkan dari semua itu kecuali adalah nol. Tidak ada dinilai oleh Allah SWT. Kenapa demikian? Karena tidak mengikuti apa yang menjadi contoh dan sunnah Rasulullah SAW. Terus kalian, bukan ini berarti kita pesimis di dalam beramal, bukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengazab kalian ketika Anda bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita dengan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang kita bangun, kita cari di dalam kita beribadah. Kemudian kita beriman kepada Allah dengan ikhlas kita, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang menjadi ukuran sehingga kita menjadi hamba-hamba yang antara harap dan antara takut itu adalah seimbang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mencari apa yang menjadi kekurangan kita di dalam beribadah, apa yang menjadi kekurangan kita dalam beramal. Semoga kita diberikan oleh Allah petunjuk, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.